Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Sabtu 9 Mei 2020. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sangat khas. Saya kutipkan. "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Artinya apa? Kita diminta nyontek Tuhan Yesus. Nah, kalau di sekolah, kuliah, tidak boleh nyontek. Hari ini kita diminta Tuhan untuk nyontek Tuhan. Nah, kalau ibu bapak mengamati, mencermati, yang keluar dari mulut Tuhan langsung, kata-kata Tuhan langsung itu sedikit. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak berkata-kata dalam hidupnya. Dia lebih banyak berkarya. Nah, itu yang bisa kita renungkan. Dalam hidup ini, aku ini banyak ngomong, banyak bicara, nyun sewu, cerewet, ceriwis. Nah, ibu-ibu yang ceriwis, yang cerewet, yang kakean ngomongi di lakban baik. Karena apa? Orang yang banyak ngomong itu gak ada gunanya. Yang penting itu bertindak. Yang penting itu berkarya, berbuat sesuatu. Nah, kalau kita juga diminta Tuhan meniru, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sering kita mendengar Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, kemudian melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Nah, mari kita merenungkan, apakah aku juga mempunyai hati yang sering tergerak oleh belas kasih? Teristimewa saat ini, di mana banyak orang kesulitan, berat hidupnya, susah hidupnya, apakah aku tergerak hatinya oleh belas kasihan
Jangan sampai, nyuwun sewu ya, tergerak mulutnya, cowet-cowet tok, ngomong tok, ning ra ono tumindak, tidak ada perwujudan. Nah, mari kita merenung, apakah hatiku seperti hati Tuhan Yesus? Mari kita nyontek hati Tuhan Yesus yang mudah tergerak oleh belas kasihan, sehingga hidup keluarga kita, komunitas, lingkungan, masyarakat sekitar kita mendapatkan hati kita, mendapatkan kelegaan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.